Rahasia kelam pembuatan glitter yang tidak pernah kita ketahui. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini melakukan ngaji bris bersama kembali, tentunya dengan isu yang memang sedang kita rasakan bersama, ya. Ini terkait realita yang ada, terkait kisah tragis pembuatan glitter dan anak-anak India. Nah, sebelumnya siapa sih yang tidak menyukai glitter, apalagi yang memang dalam bentuk highlighter atau eyeshadow di make up tentunya. Perempuan sebagai penikmat akan hal ini tentunya sangat antusias dong ya. Nah, tapi banyak sekali yang belum kita ketahui terkait rahasia kelam ini, terkait penambangan dari glitter itu sendiri yang dilakukan oleh anak-anak India. Tentunya teman-teman sadar ya, kalimat atau kata anak-anak ini memang di bawah umur yang seharusnya tidak melakukan penambangan tadi. Nah, alih-alih menghabiskan masa kecilnya dengan bersekolah atau bermain, anak-anak India malah melakukan pekerjaan, dalam hal ini adalah penambangan mica atau bahan dasar atau bahan baku dari glitter itu sendiri. Nah, di sini dipaparkan juga nih oleh regulasi dari negara India bahwasannya sebenarnya melarang keras terkait adanya keterlibatan anak-anak dalam hal pekerjaan atau penambangan ini, karena pertama memang itu bukan ranahnya atau bukan wilayahnya anak-anak untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua terkait adanya kekhawatiran yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan pada penambangan itu sendiri. Teman-teman harus tahu ya penambangan dalam hal ini seperti apa, tapi mungkin yang dilakukan oleh anak-anak itu tidak masuk ke dalam area penambangan yang masuk gua atau apa, tapi mereka mencukil atau mengambil mica tadi. Nah, di sini kita paparkan juga bahan baku dari glitter itu adalah dihasilkan dari mineral. Jadi apa nih namanya? Gemerlap dari glitter itu namanya mica, teman-teman. Gemerlap ini, gemerlapan yang ada di batu itu yang nantinya digunakan untuk menambah kilauan pada highlighter dan eyeshadow tadi. Tapi glitter ini tidak hanya untuk make up, teman-teman. Jadi banyak sekali produknya seperti cat mobil dan lain sebagainya. Dan banyak juga kita ketahui teman-teman, glitter juga sudah ada atau sudah marak dirasakan di mainan anak-anak seperti itu. Nah, yang kelamnya di sini menurut The Chip Labor, Coalition and Reuters melaporkan pada tahun 2021 bahwa anak-anak yang menambang mica hanya mendapatkan uang upah sebesar Rp50 saja, atau jika kita setarakan dengan rupiah itu hanya 9.700 per anak itu, yang sebenarnya ketika dalih dalam hal anak-anak ini melakukan pekerjaan penambangan mica ini untuk mengentaskan dari segala macam hiruk pikuk kemiskinan atau bobroknya ekonomi dalam suatu keluarga, khususnya di India itu. Nah, di sini juga kita sampaikan bahwasannya India merupakan salah satu negara yang memproduksi 60% dan jumlah mica di seluruh dunia. Fakta ini menjadikan India sebagai produsen terbesar di dunia hingga saat ini, dan kemiskinan di India juga masih cukup banyak kita rasakan dan kita lihat. Ada 4 wilayah yang menjadi penambangan mica tadi, teman-teman. Ada namanya Andhra Pradesh, Jharkhand, Bihar, dan Rajasthan. Jadi ketika kita melihat sesederhana glitter gitu ya teman-teman, entah dalam hal kandungan yang ada di highlighter atau eyeshadow yang biasa dipakai perempuan khususnya, itu ternyata banyak banget masalah kelamnya gitu. Dan kita tahu bahwasannya harga di pasaran, khususnya di mall atau tempat make up, highlighter atau eyeshadow itu tidak hanya dibanderol dengan harga murah kan, tapi harga yang sangat mahal. Apalagi mereka sudah memiliki brand-brand ternama gitu. Jadi sangat tidak balance, sangat tidak adil untuk anak-anak India khususnya yang mereka melakukan penambangan mica tadi atau glitter tadi gitu, teman-teman. Nah, kenapa sih kok kita membahas hal ini gitu di Ngaji Bris Paham Perempuan? Karena semoga dengan adanya video ini kita itu bisa sadar bahwasannya sesederhana glitter aja gitu ada problem yang
membuat beberapa orang atau beberapa pihak merasa tidak adil gitu teman-teman dalam ranah kehidupannya ya, entah secara ekonomi atau kelangsungan hidup dari setiap keluarganya. Nah, kemudian yang lebih menyayat hati, ini ada beberapa website yang ditampilkan di Google. Mungkin teman-teman kalau ngetik glitter aja itu muncul banyak banget. Di sini dinyatakan bahwa lebih menyayat hati adalah kenyataan bahwa anak-anak yang meregang nyawa di area pertambangan itu sering kali terjadi karena selain panas dan bahan-bahan atau kandungan yang ada di dalam mika tadi itu kan pasti berbahaya ya teman-teman. Dan pertambangan itu seharusnya ketika memang ada pekerja yang melangsungkan pekerjaan di pertambangan itu memiliki alat perlindungan diri kepada kita sebagai pekerjanya gitu. Mereka tidak hanya mempertaruhkan kesehatan karena terpapar polusi dan bahan kimia, tapi juga ada risiko kecelakaan yang mengakibatkan kematian karena tambang ilegal tidak memiliki sistem keamanan profesional. Nah, duka mendalam juga dirasakan oleh keluarga anak-anak tadi. Saat jasad anak-anak mereka yang meninggal di tambang seringkali sulit dievakuasi. Pasalnya, reruntuhan di area tambang ilegal tadi biasanya aksesnya sangat sulit meski sudah dibantu peralatan berat. Dan bisa kita lihat ya teman-teman, kalau khususnya di Indonesia deh gitu, misal pertambangan emas atau pertambangan batu bara gitu, kita melihat pekerja-pekerjanya itu yang tidak anak-anak saja ketika mendapatkan kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan saja, kita melihatnya tuh merasa sangat prihatin gitu. Apalagi ini pekerja di pertambangan yang pertama ilegal, mereka tidak memiliki keamanan secara profesional dan evakuasinya juga susah gitu. Jadi lebih nelangsa lagi gitu, lebih memprihatinkan lagi gitu. Mungkin yang bisa kita lakukan teman-teman selain daripada hal ini atau hari ini kita sedang marak memboikot brand-brand yang memang dia pro terhadap Israel, ketika kita peduli terhadap anak-anak Palestina gitu kan. Nah ini juga kita harus melangsungkan seperti itu karena ya Allah gak kepikiran kan glitter yang ada di dalam make up, khususnya eyeshadow dan highlighter tadi, atau apa sih namanya, gemerlap yang dihasilkan dari mika tadi, itu tuh ada sesosok anak atau beberapa anak yang bekerja di situ gitu. Jadi kita harus mengkritisi itu teman-teman dan harus peduli akan hal itu. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa melihat ketika brand-brand yang teman-teman sudah pakai biasanya, atau misalkan ya L'Oreal atau ya brand-brand makeup yang lain deh gitu. Kita bisa lihat kandungan di dalam komposisinya, ada nggak sih gitu, disebutkan nggak sih di situ tuh mika yang dimaksudkan sebagai bahan baku dari glitter itu sendiri gitu. Ketika memang ada, lebih baik memilih bahan baku selain mika, ya nggak sih, meminimalisir seperti itu. Jadi bisa kita langsungkan tuh gitu kepedulian kita, seperti kita memboikot produk-produk yang pro terhadap Israel. Ini sangat-sangat memprihatinkan sekali teman-teman. Walaupun dalam hal ini kita membahas negara lain, khususnya India gitu. Jadi gimana sih ya, masa-masa anak-anak itu kan tidak bisa terulang dua kali ya teman-teman. Seharusnya anak-anak di seumuran itu gitu merasakan ya asyiknya bermain atau bersekolah dan bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Tapi dalam hal ini karena keprihatinan kemiskinan yang dirasakan atau dilangsungkan oleh beberapa keluarga yang ada di masyarakat India, mereka sangat terpaksa ikut untuk andil bekerja di penambangan mika tadi gitu. Jadi Ngaji Bris kali ini lebih ingin mengajak teman-teman untuk berkesadaran dan peduli terhadap sesama. Sesama itu ya kita katakan toleransi, bukan hanya toleransi dalam beragama saja, tetapi toleransi dalam hidup dan keberlangsungan hidup kita di dunia gitu. Tidak melihat kita peduli atau sadar gitu akan hal itu tuh tidak menjadikan adil pada salah satu pihak tertentu. Kita tidak harus melihat agamanya apa, suku apa, negara mana gitu. Jadi mari kita langsungkan kesadaran ini dan semoga isu glitter dan rahasia kelam terkait anak-anak India yang melangsungkan bekerja di tambang ilegal tadi disudahi gitu. Dan terang-terangan loh teman-teman, website itu mengatakan bahwasannya regulasi di India pun sebenarnya serta-merta melarang gitu. Seharusnya kan dari pihak pemerintah atau yang memegang kunci kebijakan negara itu memberikan solusi nyata. Apa sih gitu ketika mereka menghukumi anak-anak tidak boleh ikut andil bekerja di tambang mika tadi,
yang ngasih pekerjaan apa kayak gitu, tapi ya jangan ke anak-anaknya, karena tadi masa anak-anak itu tidak bisa diulang 2 kali gitu teman-teman. Semoga ngaji Bris kali ini bermanfaat, dan yuk mampir di kolom komentar kami, bisa sharing dan diskusi terkait adanya isu-isu yang kita bahas di setiap video yang kami tampilkan di kanal YouTube kami, tentunya di Paham Perempuan. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe di Paham Perempuan, pastikan klik loncengnya juga agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan terbaru dari video-video kami. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.